Hai Sobat Investor semua, selamat datang kembali di channel Jason Narmus. Jadi, di video ini saya bakal coba mereview investasi saham saya untuk mempersiapkan dana pensiun selama 18 minggu. Kira-kira bagaimana perjalanan saya selama 18 minggu ini menggunakan aplikasi Ajaib. Nah, di sini juga bakal ada info loh di akhir video ataupun di pertengahan menuju akhir. Buat kamu yang penasaran, simak videonya setelah yang satu ini. Jadi, bagaimana sih progresnya? Mungkin sebelum masuk ke sana, kamu harus tahu disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Jadi, gue tidak memaksa lo untuk investasi. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan pada nominal investasi. Ya, itu dulu. Nah, sekarang kita masuk ke reviewnya. Reviewnya seperti apa sih, Jess? Nah, ternyata reviewnya selama 18 minggu ini sudah tetap mengalami keuntungan. Cuman memang keuntungannya itu menurun, guys. Sebelumnya kan lebih tinggi daripada ini. Kamu bisa lihat aja sendiri di sini. Nah, sekarang ada penurunan. Tapi nggak masalah, karena memang sesuai dengan prediksi saya juga, gitu. Kenapa? Karena pasti ketika harganya itu dia udah naik atau dia breakout lebih dari biasanya, terutama, itu bakal kurvanya akan mencoba menyesuaikan dengan harga baru. Dan ya, itu pastinya akan turun. Tapi ke depannya mungkin akan naik atau enggak sih? Menurut saya pribadi, itu akan naik. Ya, seperti itu. Tetapi kan itu menurut saya pribadi, gitu. Menurut kalian berbeda, itu hal yang biasa. Tapi coba kamu cek kepada saham kamu sendiri. Kamu harus bisa mempelajari kurva dari saham kamu. Jadi kamu harus lihat gitu, oh dia biasanya kalau dia turun, dia bakal naik nih, segini, sebesar ini. Oh biasanya dia kisaran naiknya 3% nih, kalau kisaran turunnya bisa sampai 4% nih. Jadi kamu akan tahu sendiri kalau kamu udah invest, nggak usah tahunan lah, bulanan deh. Kamu udah bisa baca pattern itu gitu. Nah, kalau saya pakai saham saya sekarang yang Sido muncul, itu kan karena target tujuannya itu lebih dari 10 tahun gitu. Dan saham saya kan memang nggak seperti saham yang lain gitu. Tentunya nggak yang naik turunnya kenceng gitu. Kalau kamu bandingkan dengan Antam, ya Antam lebih kenceng naik turunnya. Tentunya naiknya juga bisa lebih besar mungkin dalam jangka waktu yang lebih singkat. Tetapi ini kan agak lambat. Tetapi ya secara kinerja masa lalu dia bagus gitu. Beserta dengan penilaian yang lain juga. Oke, itu ya. Jadi kamu coba cek aja di saham kamu. Nah, itu sekilas soal reviewnya. Tetapi di saat seperti ini malah saya top up lagi. Nah, kenapa top up? Karena memang pada saat ini kan memang keuntungannya lagi turun. Jadi saya coba untuk memaksimalkan dengan investasi aja di saat penurunan seperti ini. Tetapi kan masih profit juga walaupun turun. Ya udah. Intinya ya udah gue tinggal klik beli aja. Belinya berapa nominalnya? 1 lot, udah deh beres gitu. Nah, kenapa udah beres? Karena saya udah punya nih nominal investasi di RDN saya gitu. Kalau emang nggak ada ya nggak bisa gitu. Kamu harus transfer dulu. Seperti itu sih. Jadi sebenarnya simple banget untuk membeli saham ini sendiri. Dan untuk kita mengawasi saham kan seperti yang saya pernah bilang sebelumnya, kita at least 3 sampai 4 bulan itu tuh coba diawasin aja. Karena dengan cara seperti itu kita menghindari dari perusahaan-perusahaan yang tiba-tiba rugi, tiba-tiba jelek, tiba-tiba nggak benar, gitu. Itulah faedahnya. Dan kalau kamu mengikuti perjalanan review saham saya dari pertama sampai sekarang, itu pasti kamu tahu. Saya ada waktu di mana saya review kembali saham yang saya pilih. Begitu pula dengan saham yang kamu pilih, kamu coba review lagi, bagaimana, gitu ya. Seperti itu ya. Lalu, apa sih info yang akan saya beri, gitu ya, di sini? Sebenarnya ini mungkin sedikit trik juga sih. Trik
kalau misalkan saya, kapan sih membeli saham itu gitu ya. Nah, sebenarnya membeli saham itu kalau misalkan kita tidak punya kemampuan trading, ya kita beli-beli aja. Ada kan yang dollar cost averaging, itu pun juga yang saya lakukan sebelumnya. Cuman terkadang ketika misalkan saya melihat kurvanya itu lagi, wah ini turun nih. Nah, turun banget, itu biasanya saya akan coba pakai indikator RSI. Ya, karena memang kalau misalkan saham yang sejenis saya, itu cocoknya RSI. Itu ada juga yang stokastik. Nah, itu pakai RSI, ya. Relative Strength Index. Jadi pada saat itu, kalau mau cari momen beli, kalau yang di paling kurva bawah, ya apa, ada garis di bawah, itu pas gue lagi bentuknya V, itu baru gue beli. Dengan nominal yang bisa kalau ada rezeki lebih gede, gitu. Tapi kalau nggak ada rezeki, nggak apa-apa. Gitu. Kalau gue sih seperti itu. Mungkin kalian punya strategi yang berbeda lagi, gitu. Nah, alangkah baiknya sebenarnya pas lu di kurva bawah ini nih, lu beli. Kenapa? Karena artinya bahwa lu membeli di harga yang sangat rendah, gitu. Seperti itu. Dan di situ gue terapin juga. Nah, makanya kalian mungkin akan ada pertanyaan setelah ini. Oh, lantas kalau misalkan belum sampai ke dua garis yang di atas dan di bawah itu gimana, gitu. Nah, kalau belum sampai di atas dan di bawah, strategi gue adalah ya udah, lu tunggu dulu beberapa hari. Kalau sampai misalkan hari Kamis atau hari Jumat, oh ini belum ada yang sesignifikan itu nih naik turunnya, ya udah lo beli aja. Jadi kayak sama aja lo pakai dollar cost averaging. Cuman kan memang ada momen-momen di mana kita bisa mendapatkan keuntungan lebih maksimal gitu dengan kita berinvestasi pada hari tersebut gitu. Tapi kalau masalah jualnya itu lain lagi ya. Itu cerita beda lagi. Kalau misalkan nanti saya jual, ya misalkan saya targetnya 20 tahun lah atau misalkan 20 tahun lah. Oh ini kira-kira kurvanya nih udah di mana nih? Saya lihat dalam seminggu itu kalau misalkan pada saat yang dia lagi pucuk itu, saya akan jual. Yang di luar di atas daripada garis yang RSI itu, saya bakal jual nih, udah di sini. Atau pas di sini saya bakal jual yang pas dia agak turun. Nah, itu biasanya saya jual ketika misalkan target saya 20 tahun lagi gitu. Jadi sebenarnya buat sebagai seorang investor itu trader tools itu bisa digunain, tapi mungkin kalau gue menggunakannya untuk beli dan untuk jual gitu. Buat sobat investor yang mungkin masih terlalu berat, makanya gue akan coba membahas satu persatu aja gitu ya. Untuk saat ini indikatornya RSI aja gitu, seperti itu. Nah, buat sobat investor yang pengen menggali lebih dalam lagi soal saham, kamu bisa cek juga di playlist dana pensiun. Nah, nanti kamu bisa pelajarin dari minggu pertama sampai minggu yang terakhir. Dan kamu bisa terus-terus berkembang pengetahuan soal sahamnya juga. Dan tentunya kalau kalian berkembang, hasil yang kalian bisa dapatkan itu bisa lebih besar. Oke, semuanya. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.